Jumpa lagi di Gapura Misteri dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan. Ya, kisah horor yang ke-32 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh Andika dan kejadiannya itu sekitar tahun 2002 ya. Ya, Andika saat itu adalah seorang mahasiswa semester awal di salah satu universitas negeri di sebuah kota. Ya, tepatnya di Jawa Tengah ya. Dan ketika itu Andika itu menempati rumah kos, ngekos di sebuah rumah kos yang gak jauh dari kampusnya itu. Sebuah rumah kos yang masih terlihat baru. Jadi tepatnya itu rumah kos yang baru direhab begitu. Karena sebelum direhab, rumah itu adalah rumah tumpeng atau rumah milik keluarga. Dan setelah dibagi waris, rumah itu menjadi milik salah satu ahli warisnya. Karena ahli waris yang lainnya sudah punya rumah sendiri-sendiri, sehingga rumah itu diwariskan ke salah satu ahli warisnya sesuai dengan hasil kesepakatan semuanya. Nah, setelah menjadi milik satu orang, bukan lagi sebagai rumah tumpeng, dan melihat prospek kos-kosan di daerah itu cukup lumayan bagus, akhirnya rumah itu pun direhab untuk dijadikan kos-kosan, ya khususnya kos-kosan mahasiswa begitu, karena dekat dengan salah satu universitas negeri di sana, termasuk salah satunya itu Andika itu tadi. Dan awal kali rumah kos itu ditempati karena baru Andika lah yang menjadi satu-satunya penghuni kos di sana, sementara jumlah kamar yang ada di rumah kos itu ya sekitar 5 atau 6 kamar lah. Dan pas kebetulan di bagian belakang rumah kos itu berdekatan dengan dapur, itu ada pintu yang menghubungkan antara rumah kos itu dengan rumah pribadinya ibu kos. Jadi yang punya kos-kosan itu. Jadi nempel begitu atau bersebelahan, dan satu-satunya penghubungnya itu ya lewat pintu belakang tersebut. Sebagai akses yang sebenarnya juga bukan satu-satunya, karena masih ada pintu depan ya pintu depan rumah ibu kos tersebut. Nah, disitulah Andika itu ngekos, dan meskipun di situ Andika itu sendirian, Andika itu merasakan ya nyaman-nyaman aja, nggak punya pikiran yang macam-macam, pikiran yang aneh-aneh, dan memang tipikal anaknya juga pemberani juga, dan nggak begitu masuk dengan hal-hal yang berbau hantu-hantuan lah seperti itu. Hingga pada suatu hari, oh ya, jadi awalnya itu Andika itu hanya ngekos saja di situ tanpa ada ya semacam makan begitu ya. Jadi bayar kosnya pun ya hanya bayar kos doang. Mas Andika di sini tuh mau kos aja apa sekalian sama makan, kata ibu kosnya tersebut. Kos aja bu, ntar untuk makan gampang lah, ntar beli di luar juga bisa, toh aku juga nggak tertib-tertib banget sama yang namanya makan itu bu. Oh ya udah, nggak apa-apa, jadi ibu itu nggak mesti harus nyiapin makan, tapi ya barangkali ya ibu itu ngasih apa, ya udah tinggal dimakan aja ya Mas Dika ya, pokoknya kalau ada kue atau apa di meja makan dekat dapur itu tinggal dimakan aja. Berarti itu ngasih buat Mas Dika, kata ibu kos tersebut ke Andika ya. Oh iya bu, wah malah jadi ngerepotin kalau kayak gitu. Tapi ya terima kasih sebelumnya, udah nggak usah punya perasaan kayak gitu, anggap saja seperti ibu sendiri aja mas. Bener-bener baik ibu kos itu, dan memang semenjak Andika menempati rumah kos itu, dia itu sama sekali belum pernah bertamu atau berkunjung ke rumah pribadinya ibu kos yang berada di sebelahnya itu. Ya mungkin karena sibuk kuliah dan juga terkadang lanjut main ke teman-teman sesama mahasiswanya juga. Hingga pada suatu hari, tepatnya suatu malam sekitar pukul 9 malam,
Belum terlalu malam juga, Andika itu baru pulang dari teman kampusnya. Setelah ganti baju dan menaruh tasnya di kamar itu, di kamar kosnya maksudnya, Andika itu bermaksud mau ya bersih-bersih ke kamar mandi yang tempatnya itu ada di belakang rumah kos itu. Tapi nggak misah ya, nggak di luar, masih di dalam juga. Dekat dengan dapur dan dekat juga dengan tempat makan juga di sana. Tiba-tiba setelah mengambil handuk dan akan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba itu Andika ngelihat semacam piring. Ada semacam piring di atas meja makan. Loh, itu kok ada piring di meja makan? Itu piring siapa ya? Akhirnya apa? Andika pun teringat dengan pesannya ibu kos beberapa hari yang lalu. Pokoknya itu kalau ada makanan atau apa, tinggal dimakan aja, itu dari ibu. Andika pun jadi ingat itu. Akhirnya dia pun menuju ke meja makan tersebut dan ternyata piring itu tuh berisi nasi lengkap beserta lauknya. Waduh, enak juga ini kelihatannya. Ini pasti dari ibu kos ini, kebetulan aku juga belum makan. Wah, ini yang nggak enak juga ya. Aku kan di sini cuma ngekos doang, nggak sama makan. Tapi ya bodoh amat lah. Lagian pesannya ibu kos tinggal makan aja kok. Kalau ada kue atau makanan di tempat makan ini. Akhirnya Pak Andika pun nggak jadi ke kamar mandi, tapi malah makan dulu karena memang udah lapar sedari tadi. Dan setelah selesai makan, barulah Andika itu mandi dan langsung masuk ke kamarnya dan gak keluar-keluar lagi. Sedangkan piring bekas makannya tadi juga belum sempat dicuci. Nah, esok harinya ketika Andika mau mandi, karena kamar mandi, dapur, dan meja makan itu letaknya juga berdekatan, Andika pun sambil menuju ke kamar mandi, dia itu melewati meja makan yang tadi malam buat dia itu, ya tempat makan buat dia itu semalam. Loh, ini kok piring bekas makan tadi malam kok udah nggak ada ya? Ah, siapa lagi kalau bukan ibu kos, paling juga dia, pikir si Andika seperti itu. Tapi yang nggak enak juga kalau kayak gini, udah makan gratis, cuci piringnya bekas makan juga dicuciin. Sumpah aku tuh jadi nggak enak banget kalau kayak gini, pikir si Andika seperti itu. Dan Andika pun melanjutkan mandi dan setelah itu pun berangkat ke kampus. Singkat cerita, seperti biasa setelah kelar dari kampus, Andika pun nggak langsung pulang ke kos-kosan dan seperti biasanya dia itu lanjut main ke rumah teman kampusnya dan baru pulang itu sekitar ya jam 8 malam lebih lah. Dan seperti kemarin, Andika itu kembali bermaksud bersih-bersih badan atau ya mandi begitu ya. Tiba-tiba ketika hendak ke kamar mandi, dia itu kembali melihat di meja makan belakang itu sudah ada piring yang isinya itu nasi lengkap dengan lauknya persis seperti kemarin itu. Dan Andika pun mendekat ke meja itu dan ternyata benar juga, ada nasi dan lauknya di atas piring itu tadi. Waduh, ibu kos kok nyediain makan lagi. Kalau kayak gini terus aku udahlah, ntar kapan-kapan mau bilang aja lah kalau aku tuh kos sambil makan aja. Karena udah 2 hari ini loh selalu nyediain makan malam seperti ini. Aku bener-bener gak enak kalau kayak gini caranya. Akhirnya apa? Dimakanlah nasi itu meskipun tadi juga sempet gak enak juga, tapi ya kayak kemarin juga karena lapar. Akhirnya dimakanlah nasi dan lauk dalam piring itu tanpa ada rasa curiga apa-apa. Dan itu ternyata itu hampir mau setiap hari itu seperti itu. Sampai akhirnya suatu ketika, karena rasa penasarannya, sekitar 1 minggu kemudian setelah kejadian itu, Andika itu kebetulan sedang gak ada mata kuliah atau gak ada MK begitu dan berniat mau ya semacam ngamatin kayak gitu ya, kalau ibu kos itu benar-benar nganterin makan malam seperti biasanya, dengan tujuan mau bilang langsung seperti itu untuk tidak menyediakan makan malam seperti itulah. Atau Andika itu mau bilang terus terang kalau kayak gini ya dia kosnya itu mau sekalian sama makan ada apa, nggak cuma kos doang, jadi sekalian makan ada apa nanti akan dibayar. Hingga pada malam harinya sekitar jam 7 malam,
Andika itu mulai mengamat-ngamati gitu atau mengintip-ngintip dari depan kamar kos-kosan itu. Karena apa? Kamar Andika itu kan kebetulan berada di kamar paling belakang. Karena biar kalau ke belakang itu deket begitu ya. Nah, Andika itu mulai ngintip-ngintip di sana dengan harapan ketemu sama ibu kosnya saat nganterin makanan kayak biasanya. Ditungguin, sesekali ngintip dari dalam, belum ada tanda-tanda ibu kos itu nganterin makanan. 1 menit, 2 menit, 5 menit, Andika itu keluar dari kamar, ngintip lagi bagian belakang rumah kos itu, belum juga ada tanda-tanda ibu kos itu nganterin makanan ke situ. Sampai akhirnya sekitar pukul 8 malam pun belum ada tanda-tanda ibu kos itu nganterin makanan juga di meja makan itu yang belakang itu. Mungkin kali ini ibu kos tuh nggak nganteri makan, batin si Andika itu. Mungkin ya karena sibuk atau apalah. Ya udahlah, mendingan aku tidur aja. Akhirnya Pak Andika pun masuk ke kamarnya lagi dan berniat mau tidur di sana. Saat sedang kelap-kelip sudah mulai ngantuk, tiba-tiba Andika itu mendengar seperti ada suara di bagian belakang rumah kos itu. Seperti kayak ada suara berisik-berisik di sana loh. Malam-malam kayak gini kok kayak ada suara berisik-berisik di dapur sana ya. Kayak ada suara alat-alat dapur letak-letak lentang-lenting. Itu suara apa ya? Jangan-jangan ibu kos lagi nganterin makanan lagi, pikir si Andika seperti itu. Akhirnya apa? Andika pun mulai mengendap-endap di sana. Sebelum sampai di pintu belakang, maksudnya antara kamar Andika dengan ruangan belakang itu kan kayak ada semacam pintu begitu, cuma nggak pernah ditutup di sana. Sebelum sampai pintu itu, Andika itu seperti mencium bau masakan. Bau masakan enak banget, ini pasti ibu kos ini. Nggak ada lagi, ini pasti ibu kos. Semakin dekat ke arah dapur, tiba-tiba Andika itu diperlihatkan dengan sebuah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Loh, itu kan seorang cewek ya, tapi sepertinya itu bukan ibu kos. Seorang cewek yang menurut penglihatannya Andika itu, cewek itu masih muda, sekitar masih satu angkatan dengan Andika umurnya, dan ketika itu cewek tersebut itu mengenakan sebuah celana pendek warna putih dan t-shirt warna pink. Karena posisinya itu membelakangi Andika saat itu, jadi dia itu belum tahu mukanya seperti apa. Karena juga sebagian wajahnya itu tertutup rambutnya yang sedikit panjang dan ikel. Dan sesaat kemudian, ketika cewek itu membalikkan badannya karena hendak menaruh masakannya ke atas meja, Andika itu sempat mendapati atau sempat ngeliat muka dari cewek itu. Wih, ternyata cakep juga cewek itu, dan mukanya juga mirip dengan ibu kos. Apa jangan-jangan ibu kos ya? Tapi enggak lah, itu masih terlalu muda kalau dibilang ibu kos. Bisa jadi itu anaknya ibu kos atau jangan-jangan anak kos baru di sini. Iya bener, itu pasti anaknya ibu kos, kata si Andika. Ternyata ibu kos itu masih punya anak cewek ya, cakep lagi. Ada harapan ini, pikir si Andika seperti itu. Mulai ada semacam pikiran-pikiran seperti itu. Andika pun akhirnya apa? Tanpa pikir panjang, langsung menghampiri cewek itu tadi. Tanpa ada rasa curiga atau rasa yang aneh-aneh kayak gitu. Pikirnya itu adalah kesempatan langka. Permisi, hai mbak, sapa si Andika, dan cewek itu pun hanya senyum. Tanpa ada rasa kaget atau apa, seperti ya sudah tahu kalau mau ada seseorang yang akan datang mendekatinya. Loh, ini anak kok nggak ada ekspresi apa-apa, nggak kaget, nggak apa, kok aneh ya? Mestinya kan harusnya terkejut atau apa, karena waktu aku bilang permisi kan dia sama sekali belum melihat aku. Alah, peduli amat lah, katanya si Andika. Maaf mbak, ini anaknya Bu Hesti ya, sebut saja ibu kosnya itu namanya Bu Hesti ya. Atau anak kos baru mbak? Cewek itu pun kembali hanya tersenyum dan sambil bilang, Mas silakan itu dimakan dulu. Ini buat aku ya mbak ya, tanya si Andika. Iya mas, aku masak ini buat masnya.
Biasanya kan ibu yang naruh makanan di sini, Mbak. Bukan Mas, bukan ibu, tapi aku yang selalu nyediain buat Mas, kata si cewek itu. Hah? Jadi selama ini yang nyediain makanan di sini tuh bukan ibu kos ya? Dan tanpa menjawab pertanyaan Andika, cewek itu pun segera pergi. Pergi lewat pintu yang menghubungkan antara rumah kos itu dengan rumahnya ibu kos itu. Mas, aku masuk dulu ya, itu pokoknya dimakan ya, makanya kata cewek itu sambil nyelonong pergi begitu aja. Sampai akhirnya cewek itu pun keluar dan Andika pun makan masakan si cewek itu tadi. Itu kok cewek ditanya tapi malah jawabannya kok nggak nyambung. Malah seolah itu mengalihkan pembicaraan. Dan ternyata peristiwa tersebut pun berjalan cukup lama. Sampai akhirnya apa? Mereka berdua pun semakin akrab, semakin akrab, semakin deket. Tapi Andika itu sama sekali nggak menceritakan ke ibu kos. Hingga pada suatu malam, cewek itu tuh nggak ke rumah kos itu. Andika pun karena tiap hari itu selalu bertemu dengan cewek itu, menyediakan makan di situ, mulai bertanya-tanya, ini kok tumben si Santi sampai malam kayak gini nggak nongol-nongol. Ya sebut saja nama cewek itu si Santi lah. Sampai berapa hari ke depan, sampai 3 hari ke depan nggak pernah nongol dan nyediain makanan lagi buat Andika. Bukan masalah makanannya itu, tapi ya sekedar penasaran saja. Ini kemana ya si Santi, mau nanya ibu kos, ya nggak enak, nggak tanya juga bikin penasaran. Dan mulai saat itu membuat Andika itu mulai bertanya-tanya, ini Santi sebenarnya kemana ya? Kok udah beberapa hari ini nggak kelihatan? Sampai akhirnya, karena penasarannya itu, Andika itu suatu saat nanti berniat untuk bertanya ke ibu kosnya itu. Nah, keesokan harinya, ketika Andika itu hendak berangkat ke kampus atau berangkat kuliah, persis saat mau membuka pintu depan kos-kosannya itu, tiba-tiba ada 3 orang yang usianya itu seusia Andika dan kalau dilihat-lihat juga sepertinya anak kuliahan juga. Permisi Mas, mau tanya di sini tuh yang ada kos-kosan di mana ya? Kata si salah satu dari 3 orang tersebut. Buat siapa ya Mas ya? Kata si Andika, buat kami bertiga Mas. Oh ya Mas, sebentar ya Mas ya. Di sini tuh sebenarnya ada kamar yang masih kosong, tapi ya sebentar. Aku itu tanyakan dulu ke ibu kos dulu. Mari Masnya bertiga ngikutin aku, kata si Andika seperti itu. Dan akhirnya mereka bertiga pun ke rumahnya Bu Hesti, ibu kosnya itu. Dan sebenarnya Andika pun di situ ngerasa kebetulan juga, karena memang sebelumnya itu sudah punya misi, yaitu misi menanyakan tentang anak cewek itu yang biasa nganterin makanan ke Andika di tempat makan belakang rumah kosan itu. Dan singkat ceritanya lagi nih ya, setelah menanyakan masalah kamar kosan yang masih kosong itu, akhirnya 3 orang yang menanyakan kos-kosan tersebut diterima oleh ibu kos untuk ya ngekos di rumahnya itu. Dan ternyata benar, itu adalah mahasiswa yang sebenarnya satu kampus dengan Andika tapi beda fakultas begitu. Dan setelah 3 orang itu pergi, Andika pun yang saat itu hendak berangkat ke kampus memberanikan diri untuk nanya ke ibu kos tentang cewek yang sering dia temui di belakang rumah kos itu, yang menurut perkiraan Andika itu adalah anaknya Bu Hesti, anaknya ibu kos itu tadi. Ya sekedar ingin memastikan saja. Bu, ini sih mohon maaf ya Bu ya. Loh emang ada apa Mas Dika kok minta maaf, ada apa? Enggak sih Bu, cuma mau nanya aja. Ya udah tinggal nanya aja Mas Dika, jangan sungkan-sungkan, kata ibu kos itu. Itu Bu, mau nanya. Maaf ini ya Bu ya, ibu itu punya anak enggak ya Bu ya? Ini mohon maaf banget loh Bu ya. Mendengar pertanyaan dari Andika itu, raut wajah Bu Hesti pun seperti mendadak berubah. Berubah seperti menampakkan sebuah ya semacam kesedihan. Ibu itu sekarang udah nggak punya anak lagi Mas Dika. Astagfirullah. Mendengar jawaban itu, Andika pun malah balik yang kaget. Kalau ibu Hesti itu nggak punya anak, terus cewek yang sering masak buat aku itu tuh siapa ya? Disitulah Andika itu mulai mencium sebuah keanehan di sana. Tapi yang aku lihat memang benar-benar cewek. Dia juga punya nama, namanya itu Santi.
Dan pulangnya pun ke arah rumahnya Bu Hesti lewat pintu belakang itulah. Kalau bukan anaknya Bu Hesti terus siapa? Lagi enak-enaknya bengong sambil bertanya-tanya dalam hati, tiba-tiba Bu Hesti pun kembali tanya, "Emang ada apa ya Mas Dika ya? Kenapa tiba-tiba seperti kaget kayak gitu?" "Oh enggak Bu, enggak ada apa-apa." "Udahlah, nggak usah nutup-nutupin. Ibu juga tahu Mas Dika itu seperti ada yang disembunyiin." Akhirnya apa? Andika pun di situ mulai cerita tentang cewek yang sering memberi makan di dapur belakang rumah kosnya itu, tentang kedekatannya juga dengan cewek itu, dan akhirnya Bu Hesti pun menceritakan kisah lamanya yang sudah lama dia pendam. Ibu itu memang dulu pernah punya anak Mas Dika, perempuan, dan itu adalah anak ibu satu-satunya. Setelah ibu ditinggal suaminya ibu karena ya meninggal dunia, anak ibu itulah satu-satunya yang menemani ibu di sini Mas Dika. Tapi ya kebersamaan ibu dengan anak ibu itu nggak terlalu lama. Beberapa bulan setelah suami ibu itu nggak ada, anak ibu itu pun akhirnya menyusul bapaknya karena sebuah kecelakaan, dan persis usianya itu seperti usianya Mas Dika sekarang. Ya sedang awal-awalnya kuliah begitu. Waduh, maaf ya Bu ya, bukan maksud saya membuka masa lalu ibu. Maaf kalau saya itu sudah membuat ibu jadi sedih karena mengingat kembali masa-masa kejadian dulu. Ya udah nggak apa-apa Mas Dika. Oh ya, kalau boleh tahu siapa ya Bu ya nama anak ibu itu? Namanya itu Santi Mas Dika. Di situ kembali Andika itu seperti bulu kuduknya berdiri dan sangat merinding banget mendengar jawaban dari Bu Hesti itu. Santi, berarti memang bener namanya itu Santi. Cewek yang sering membuat makanan untuk aku itu Santi, anaknya Bu Hesti, ibu kosku itu. Berarti selama ini aku tuh bertemu dan ngobrol dengan anaknya Bu Hesti yang sudah tiada, sudah meninggal. Pantasan aja muka dan badannya itu mirip banget dengan Bu Hesti. Cantik, bersih, dan ya ramah juga. Dan semenjak itu, anehnya Andika itu nggak pernah lagi melihat atau disediakan makanan lagi oleh cewek yang namanya Santi itu tadi. Sampai dia itu lulus kuliah nggak pernah lagi bertemu langsung dengan si Santi itu. Ya hanya pernah satu kali saja, itu pun hanya dalam mimpi, dan dalam mimpinya itu si Santi itu bukan anak dari Bu Hesti, melainkan anak kos di rumah itu juga, tapi bukan sebagai anak kuliah, melainkan kos di situ dan hanya sebagai ya katakanlah tukang masak di rumah kosan itu. Ya namanya juga mimpi begitu ya. Dan di mimpi itulah Andika itu bertemu dengan Santi untuk terakhir kalinya. Setelah terakhir si Santi itu membuat makan untuk Andika itu di alam nyatanya seperti itu. Ya, seperti itulah kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami oleh Andika sekitar tahun 2002. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semuanya ya. Paling tidak bisa menghibur teman-teman semuanya lah. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silahkan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di kisah horor yang berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi.